A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika yahdurun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Pada pertemuan keempat ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Perencanaan usaha bidang konversi energi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem yang lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Kemudian, pemetaan peluang yang perlu dikembangkan dalam usaha bidang konversi energi diantaranya menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan. Jadi sebelum menentukan bidang usahanya, peluangnya dulu apa, potensinya apa, sehingga mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan. Selanjutnya, sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi baru terbarukan dan tidak terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable, jadi dapat diperbarui, diantaranya biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Nah, sumber energi yang tidak diperbarui adalah sumber energi yang tidak terpakai, habis, dan tidak dapat diciptakan kembali. Sumber yang tidak dapat diperbarui diantaranya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Nah, ini ilustrasi energi. Jadi energi, terus energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Selanjutnya, perencanaan usaha bidang konversi energi. Nah, yang pertama, seperti biasa dalam bidang usaha apapun, kita harus menentukan ide dan peluangnya. Peluangnya bisa bertahan lama atau tidak, dan bagaimana peluangnya. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Usaha atau kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Macam-macam energi, diantaranya energi internal, energi mekanik, energi listrik, kimia, dan energi nuklir. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sumber daya pada usaha produksi rekayasa bidang konversi energi meliputi money, material, mesin, dan metode, serta bagaimana cara memasarkannya. Kemudian, perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Perencanaan administrasi usaha. Nah, perencanaan administrasi ini sebagai bagian utama yang keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat ukur menganalisa kinerja usaha, penataan, dan pembukuan yang baik. Kemudian menentukan jenis dan kualitas produk. Langkah awal dalam pelaksanaan proses produksi dalam merencanakan produk atau komoditi apa yang akan diusahakan. Misalnya produk dari hasil pembangkitan listrik sederhana. Dari sumber energi terbarukan yang berupa sinar surya, air, angin, panas bumi, dan lain sebagainya. Nah, harapan produk tersebut dapat dipasarkan serta hasilnya memberi keuntungan juga dapat berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, standar proses produksi. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 langkah. Yang pertama, menentukan standar, terus menilai kesesuaian, mengadakan tindakan atau mengkoreksi, mengevaluasi. Yang keempat, merencanakan perbaikan secara terus-menerus. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu. Yang pertama, bagaimana pemasarannya, bagaimana perencanaannya, dan bagaimana Yang ketiga, selanjutnya administrasi. Jadi sistem administrasi sebuah usaha mencakup pembelian,
dari bahan baku, kemudian proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. Itu administrasi. Selanjutnya kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengkreasi potensi lokal yang memiliki nilai-nilai kultural dikembangkan menjadi suatu produk memiliki nilai tambah dan kekuatan ekonomi baru. Nah, produk bidang konversi energi masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratannya apa saja. Nah, dibutuhkan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Di sini ada sistem produksi peralatan konversi energi, aneka produk bidang konversi energi, sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara bahkan di Indonesia. Contohnya di sini nih konversi energi angin, kincir angin dan generator, terus konversi energi surya matahari seperti panel, solar cell. Nah, di sini pembangkit listrik tenaga hibrid nih. Komponen konversi energi surya menjadi listrik. Dan di sini dikembangkan di Pantai Baru, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini energi air nih. Energi air mikrohidro. Nah, di sini biogas. Biogas itu yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung atau lubang pipa. Kotoran disalurkan di digester atau pengolah. Digester biogas kotoran sapi. Adapun tahapan pencernaan yang dimaksud adalah hidrolisis. Jadi di mana molekul organik diurai menjadi bentuk karbohidrat, asam amino, asam lemak. Kemudian proses penguraian, terus proses penguraian acidogenesis. Selanjutnya metagenesis merupakan tahapan selanjutnya yang dapat menghasilkan gas. Nah, di sini selanjutnya yaitu biomasa. Jadi biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, alat pirolisis. Selanjutnya energi panas bumi. Jadi energi panas bumi berasal dari inti bumi yang dapat dimanfaatkan sumber energi pembangkit listrik. Manfaat produk bidang konversi energi, manfaatnya apa saja? Yang pertama, keberadaan pembangkit energi terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dan ketergantungan terhadap fosil menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. Kemudian pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan. Analisis dampak lingkungan seperti apa, kemudian ketersediaan energi listrik secara merata dan lain sebagainya. Nah, di sini menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk. Kemudian energi listrik dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan. Selanjutnya terciptanya lapangan kerja di berbagai sektor. Jadi ketika kita melakukan wirausaha secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.